Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Abdurrahman dengan NPM 202243501230, mahasiswa Program Studi Teknik Informatika Universitas Indah-Prastha PGRI. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan website dan alat Internet of Things saya yang saya kembangkan dengan judul Pemanfaatan Radio Frequency Identification atau RFID untuk identifikasi dan pembatasan akses ruangan berbasis Internet of Things atau IoT dengan metode Fuzzy Mamdani. Pada tugas akhir ini saya dibimbing oleh Ibu Vanisya Alfa Mustika, Eskom, Mkom sebagai dosen pembimbing materi, dan Bapak Irwan Agus, SE, MMSI sebagai dosen pembimbing teknik. Selanjutnya saya akan memperlihatkan secara kerja sistem, mulai dari penggunaan kartu RFID, proses identifikasi pengguna, lalu penggunaan metode Fuzzy Mamdani sebagai pembatas akses ruangan, serta sistem monitoring yang bisa diakses melalui website. Ini adalah miniatur dari objek penelitian saya, yaitu Masjid Ibnu Sabil dengan metode Fuzzy. Di sini ada komponen RFID RC522, lalu sini ada LCD 16x2. Lalu kita buka miniaturnya untuk melihat komponennya lebih jelas. Di sini ada saklar on off agar ketika alatnya tidak digunakan kita bisa mematikan alatnya. Dan ini adalah baterai 18650 4 rangkaian seri untuk menyuplai sumber daya dari semua komponen yang saya gunakan. Lalu ini adalah step down untuk menurunkan tegangan agar tegangan yang besar dari baterai ini sebesar 14 volt turun menjadi 12 volt sesuai dengan solenoid yang saya gunakan. Nah, selanjutnya sini adalah relay di mana untuk mengangkat atau memotong aliran dari aliran dari baterai ke solenoid. Lalu ada RC snapner digunakan untuk mengatasi lonjakan daya ketika relay memberikan daya ke solenoid. Nah, ini adalah solenoidnya, di mana solenoid ini adalah untuk pembatas dari ruangan. Jika ruangan diberikan aksesnya, maka akan terbuka, dan jika tidak diberikan, maka dia tetap tertutup seperti itu. Lalu, di sini ada ESP32 selaku otak dari microcontroller. Dan yang hitam itu adalah buzzer sebagai bunyi petanda atau notifikasi dari akses ruangan. Lalu kita tutup kembali. Nah, kita nyalakan ruangannya. Ketika dinyalakan, akan ada tulisan menghubungkan WiFi dan WiFi terhubung. Nah, ketika WiFi terhubung, maka akan tampil scan kartu. Nah, alat ini sangat membutuhkan internet karena semua data-data pengguna yang mengakses dan ruangan yang diakses akan tercatat ke dalam database dari website. Nah, di sini saya menggunakan dua identifikasi kartu, di mana kartu yang ini adalah kartu pengguna dan kartu yang ini adalah kartu ruangan. Kenapa saya menggunakan kartu ruangan? Karena untuk mendemonstrasikan, saya membutuhkan kartu ini untuk mengubah identifikasi dari ruangan ini. Maka, jika kita ubah R1, maka dia akan berubah jadi ruangan 1. Jika kita scan kartu 2, maka dia akan berubah menjadi ruangan 2. Nah, selanjutnya, karena kita tadi mengubah, kita ubah dulu untuk mendemonstrasikannya dia menjadi ruangan 1. Nah, ketika dia menjadi ruangan 1, kita coba mengakses dengan pengguna 1. Pengguna 1 kita akses, kita tap kartunya di RC522, terbunyi, solenoid terbuka. Setelah 4 detik, solenoid akan tertutup. Nah, ketika akses diberikan, pasti pengguna akan menutup ruangan. Dan ketika sudah tertutup tadi, maka ruangan tidak bisa dibuka lagi. Nah, untuk pengguna 2 untuk ruangan 1 diberikan dengan nama Yur Fatma. Setelah 4 detik, solenoid akan tertutup.
Untuk pengguna 3, Muhammad Hafiz, sama, akses diberikan dan selanjutnya akan terbuka. Lalu kita coba untuk pengguna 5. Nah, akses tidak diizinkan. Ketika akses tidak diizinkan, maka selanjutnya tidak akan terbuka dan pintu tidak dapat dibuka. Nah, pada penelitian ini, kenapa bisa diizinkan dan tidak diizinkan, itu akan diuraikan di website dan akan dicatat ke dalam website. Nah, sekarang kita coba ubah ke ruangan 4. Nah, untuk ruangan 4 itu ruangan apa? Nanti akan saya jelaskan di website. Kita coba pengguna 6. Pak Boy, dia akses diberikan, lalu solenoid akan terbuka dan akan tertutup lagi setelah 4 detik. Kita tutup kembali, maka pintu tidak akan terbuka. Lalu kita coba untuk pengguna 5, apakah dia tetap diizinkan seperti yang tadi atau tidak? Dia diizinkan dengan nama Bang Adi, lalu pintu akan tertutup lagi setelah 4 detik. Ini adalah alat IoT yang semua aksesnya itu akan dikirimkan ke database dan dibatasi oleh metode Fuzzy Mamdani. Selanjutnya saya akan menjelaskan di dalam website. Nah, ini adalah website monitoring akses ruangan RFID dengan metode Fuzzy Mamdani. Ini adalah halaman login. Kita login terlebih dahulu. Nah, di halaman beranda ini, di sini adalah rangkaian RFID pada alat IoT, judul penelitian saya, dan kita klik dashboard. Nah, di dashboard ini adalah detail dari aplikasi maupun pengguna yang penelitian saya. Di sini ada 7 pengguna, 11 ruangan, 19 total akses pada hari ini, dan ruangan terfavorit pada ruangan ini adalah ruangan imam. Nah, tadi kita sudah menggunakan akses pada alat IoT. Ini adalah aktivitas akses pada hari ini. Nah, jadi kita bisa monitoring akses-akses pada hari ini, minggu ini, dan bulan ini pada dashboard. Nah, lalu kita coba kelola pengguna. Nah, di nama kelola pengguna ini kita mendapatkan fitur tambah, edit, hapus, dan cetak. Kita tambah, misalnya kita tambah Afwan Sani dengan nomor RFID, kita scan kartunya agar dia mendapatkan akses dari ruangan. Nah, di sini ada nomor RFID yang setelah berhasil di-scan, lalu kita masukkan role levelnya, misalnya dia 3, dengan statusnya itu sebagai tamu. Kita tambah, kita bisa menggunakan foto ataupun tidak sebagai opsional. Kita tambahkan. Nah, di sini Afwan Sani telah terdaftar sebagai tamu dengan role akses 3. Di sini kita juga bisa mengedit nomor RFID-nya, semisal kartunya itu hilang, dan mengubah role akses dan detail penggunanya. Lalu ada fitur cetak, di mana fitur cetak ini bisa kita mencetak semua dari data penggunanya. Ini adalah semua data pengguna pada Masjid Ibnu Sabil, ataupun kita bisa mencetak salah satu penggunanya untuk mencetak dari stiker kartunya. Nah, seperti ini untuk cetak dari pengguna, salah satu pengguna. Lanjut kita ke kelola ruangan. Di sini kelola ruangan sama seperti kelola pengguna, ada tambah dan edit, hapus, dan cetak. Di sini kita coba tambahkan ruangan aula, detail ruangan tempat berkumpul, dan sensitivitasnya itu adalah 3. Kita tambahkan, maka berhasil ditambahkan masuk kelola ruangan dan masuk fitur cetak. Kita cetak, maka data ruangan akan masuk ke fitur cetak beserta tanda tangan untuk konfirmasinya. Nah, sebelum saya akan menjelaskan di mana tadi kita memiliki 6 kartu, di mana pengguna 1 sampai pengguna 6. Di sini
diberitahu kalau pengguna 1 itu namanya Dav Abdurrahman, pengguna 2 itu Yur Fatma, pengguna 3 itu adalah Muhammad Hafiz, pengguna 4 itu Pak Juber, pengguna 5 itu Bang Andi, pengguna 6 itu Pak Puy. Nah, dengan penggunanya tadi, dia memiliki role masing-masing pada tingkat sensitivitasnya masing-masing, dengan statusnya juga masing-masing. Nah, tadi, kenapa makanya Bang Andi itu bisa diakses? Ada yang bisa diakses dan tidak diizinkan, karena role dari Bang Andi ini hanya 2, karena dia sebatas hanya jamaah. Lalu, untuk ruangan, di mana di sini ada 5 ruangan. Ruangan 1 itu adalah ruangan imam, ruangan kedua ruangan DKM, ruangan 3 itu adalah ruangan keuangan, ruangan 4 itu ruangan sound system, ruangan kelima itu adalah ruangan CCTV. Nah, tadi kita mengakses itu adalah ruangan imam dan ruangan sound system, di mana ruangan imam itu tingkat sensitivitasnya itu 9, ruangan sound system itu tingkat sensitivitasnya itu 4. Nah, makanya kenapa tadi Bang Andi itu tidak bisa mengakses ruangan imam, karena dengan sensitivitas ruangan itu 9 dengan ruang aksesnya itu cuma 2, maka dia tidak bisa mengaksesnya. Sedangkan dia bisa mengakses ruangan sound system karena sensitivitas dari ruangan sound system itu terlalu kecil, dan Bang Andi itu juga memiliki sensitivitas yang sangat kecil. Kita bisa melihat di laporan keseluruhan. Laporan keseluruhan ini adalah laporan untuk mencetak akses dari pengguna ke ruangan mana pada waktu semuanya. Dari awal sistem ini ada sampai sistem ini, pada saat sistem ini ada sampai ruangan pengguna ingin mencetak, maka di sini akan mencetak semuanya. Ini adalah fitur cetaknya. Nah, lalu ada laporan akses. Nah, di sini kita bisa menggunakan fitur filter, di mana kita misalnya ingin menampilkan akses dari ruangan imam aja, ruangan imam di filter, maka akan tampil pengguna yang mengakses pada ruangan imam. Nah, kita juga bisa memfilter harinya, misalnya hari ini aja. Nah, ini adalah akses yang tadi siapa saja mengakses ruangan imam dengan nilai fuzinya. Nah, ini makanya metode fuzi, di mana untuk membatasi pengguna untuk mengakses suatu ruangan. Makanya tadi ruangan imam itu 9 dan Bang Andi ini 2, mendapatkan nilai fuzi 2, maka statusnya ditolak. Maka Bang Andi itu tidak diizinkan masuk ke dalam ruangan imam. Nah, di sini juga ada fitur cetak, di mana karena kita udah ngefilter, otomatis fitur cetak ini akan mencetak yang telah kita filter saja. Nah, lanjut ke analisis akses. Nah, ini adalah penjelasan kenapa pengguna itu bisa mengakses ruangan tersebut, ataupun pengguna tersebut tidak dapat mengakses ruangan tersebut. Nah, di sini misalnya kita filter dulu ruangan imam pada hari ini. Kita filter. Nah, di sini kita bisa ngecek misalnya kenapa tadi Muhammad Hafizani bisa mengakses ruangan imam, makanya diizinkan. Kita ketik klik analisis. Di sini ada data akses, di mana dengan ID laporan L114 namanya Muhammad Hafizani dengan ruangan imam dengan waktu 2026 tanggal 8 bulan 8 tanggal 2 jam 9.28 detik 57. Nah, di sini juga mencatat menit hingga detik dari akses ruangan, sehingga kita bisa mengecek siapa saja yang mengakses ruangan pada waktu tersebut. Nah, di sini ini adalah metode fuzinya. Di sini ada fuzifikasinya dengan Muhammad Hafiz dengan role-nya itu 7 dan tingkat sensitivitas ruangan itu 9. Maka dengan metode fuzi mulai dari inferensi menggunakan komposisi mask hingga defuzifikasi, maka hasil akhir yang didapatkan izin itu 0,5, tolak itu 0, mendapatkan nilai fuzi 8,6 hingga hasil putusannya itu diizinkan. Kita klik cetak. Maka jika seseorang itu menanyakan kenapa dia bisa diizinkan, kita bisa mencetak hasilnya dari hasil fuzinya. Nah, ini adalah hasil cetak dari laporan analisis. Nah, baliknya, ketika kita tadi mau kenapa Bang Andi ini tidak diizinkan, kita klik analisis. Dengan detail yang tadi yang sama, melalui data akses dan metode fuzifikasi, di sini kita dapat mencetak metode fuzifikasi pada pembatasan akses ruangan. Nah, dari
fungifikasi hingga defusifikasi mendapatkan hasil akhir di mana izin itu 0, tolak itu 0,6 dan nilai fusi itu 2,29 sehingga diputuskan bahwa pengguna dengan nama Bang Andi ini tidak diizinkan memasuki ruangan. Nah, kenapa bisa tidak diizinkan? Karena role-nya itu cuma 2 dan sensitivitas itu tinggi 9. Nah, ini adalah demonstrasi dari judul tugas akhir saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.